Hakan Calhanoglu capai musim terbaiknya. Hakan Calhanoglu menginspirasi kemenangan Inter Milan atas Torino 2-0. Gelandang top asal Turki tersebut sedang menikmati musim terbaik di dalam karirnya. Hakan Calhanoglu berarti sudah mengemaskan 13 gol dalam 30 penampilan bersama Lavinia Mata di ajang Serie A. Sementara itu, musim tertajam Calhanoglu terjadi di musim 2012-2013. Ketika itu Calhanoglu mengemaskan 17 gol untuk Karlsruher yang berlaga di Liga Divisi 3 Jerman. Robert Lewandowski akui masih berharap meraih Ballon d'Or. Penyerang Barcelona yakni Robert Lewandowski mengakui bahwa dirinya masih berharap memenangkan Ballon d'Or suatu saat nanti. Lewandowski mengakui bahwa dirinya masih berharap bisa meraih Ballon d'Or. Bahkan dirinya tidak masalah jika seandainya France Football memberinya Ballon d'Or yang seharusnya dia dapatkan di tahun 2020. Harry Kane produktif sekali dan bikin rekor yang baru. Harry Kane begitu produktif setelah bergabung dengan Bayern Munchen. Penyerang timnas Inggris tersebut baru saja mencatatkan rekor pribadi baru dalam urusan mencetakkan gol. Kane sudah mengumpulkan total 400 gol sepanjang karirnya di level profesional. Bahkan Kane sudah mencatatkan 42 gol sepanjang musim ini yang merupakan catatan terbaik dalam karirnya. Sebelumnya Harry Kane pernah membuat 41 gol untuk Tottenham Hotspur pada musim 2017-2018. Di Bundesliga, Harry Kane telah membuat 35 gol dari 31 laga, meski masih berjarak 6 gol lagi dari rekor 41 gol milik Robert Lewandowski. Leon Goretzka tak sabar ingin hadapi Real Madrid. Gelandang Barcelona yakni Leon Goretzka mengaku sudah sangat tidak sabar ingin menjalani babak semifinal Liga Champions berhadapan dengan Real Madrid. Goretzka pun optimis dengan kans dari derotan untuk bisa melaju ke partai puncak. Bayern bakal menjalani partai leg pertama semifinal Liga Champions melawan Real Madrid di Allianz Arena. 6 hari berselang, kedua tim akan saling beradu di Santiago Bernabeu. Goretzka menilai bahwa Bayern Munchen mampu kembali ke performa terbaiknya selepas pertandingan perempat final Liga Champions di markas Arsenal. Ia pun optimis Dortmund bisa mempertahankan momentum positif tersebut hingga pertandingan pamungkas di musim ini. Max Allegri sebut skuad Juventus perlu dievaluasi. Pelatih Juventus yakni Max Allegri meminta skuad tim dievaluasi untuk bisa tampil lebih maksimal di musim depan. Walaupun dirinya belum tentu akan melatih Juventus lagi. Masa depan dari Allegri di Juventus saat ini dipertanyakan. Walaupun masih bisa meraih Coppa Italia di musim ini, performa Juventus yang buruk di paruh kedua musim membuat mereka kehilangan gelar menjadi salah satu alasannya. Manchester United gagal ke Liga Champions, Erik ten Hag ungkit sejarah. Erik ten Hag coba berdalih setelah Manchester United dipastikan tidak mampu mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Ten Hag mengatakan bahwa The Red Devils saat ini dipenuhi oleh pemain muda yang masih butuh waktu untuk berkembang. Lebih lanjut, Ten Hag juga mengungkit sejarah Manchester United pada musim 2004-2005 silam. Ketika itu The Red Devils yang diperkuat pemain belia seperti Wayne Rooney, Nani dan juga Cristiano Ronaldo tidak mampu tampil gemilang dan kalah saing dengan Chelsea di Premier League. Ten Hag merasa skuad Red Devils punya peluang besar untuk bisa mengikuti jejak dari Rooney serta Ronaldo tersebut. Ia pun meminta para supporter untuk bersabar serta menikmati proses perkembangan para pemain muda. PSG amankan gelar juara ke-12. PSG sukses mengunci gelar juara Ligue 1 Prancis musim ini. Les Parisiens dinobatkan menjadi juara selepas kekalahan dari AS Monaco di markas Olympique Lyon. Kegagalan AS Monaco meraih kemenangan di Stadion Groupama membuat mereka secara otomatis tidak bisa mengejar perolehan poin dari PSG. Les Parisiens punya koleksi 70 poin, unggul 12 angka dari AS Monaco dengan 3 sisa pertandingan. Keberhasilan musim ini semakin menegaskan status dari Les Parisiens sebagai tim tersukses sepanjang sejarah sepak bola Prancis. Mereka kini mengoleksi 12 gelar juara atau unggul 2 gelar dari Saint-Etienne dan juga Olympique Marseille. Selain itu, ini juga menjadi trofi ke-50 sepanjang sejarah PSG.
Klopp tidak mood bicara peluang juara Liverpool. Peluang Liverpool juara Liga Inggris boleh dibilang mengecil usai diimbangi oleh West Ham United. Hasil yang semakin menegaskan catatan buruk Liverpool di Liga Inggris selama bulan April. Mereka cuma menang 2 kali dari 6 laga, dengan sisanya berakhir 2 imbang dan 2 kekalahan. Situasi ini membuat peluang juara Liverpool berada di tangan kedua rivalnya. Liverpool wajib menyapu bersih 3 laga tersisa sambil berharap Arsenal dan Manchester City terus tersandung. Namun Klopp tidak ingin memikirkan itu dan hanya mencoba untuk membawa timnya bisa bangkit untuk mengalahkan Tottenham Hotspur, Aston Villa dan juga Wolverhampton. Xavi Hernandez membeberkan alasan bertahan di Barcelona. Xavi Hernandez membeberkan alasannya tetap bertahan di Barcelona. Padahal beberapa waktu yang lalu, dia telah mengumumkan bahwa akan meninggalkan tim asal Catalunya tersebut begitu musim ini berakhir. Xavi mengatakan proyeknya di Barcelona belum selesai. Dia masih memiliki rencana yang diyakini ketika memperpanjang kontrak akan bisa dilanjutkan. Sang juru taktik masih ingin melihat supporter Barcelona bahagia melihat tim kebanggaannya berjaya. Keputusan yang diambil sekarang diharapkan bisa memberi dampak positif. Mo Salah rahasiakan penyebab ribut dengan Jurgen Klopp. Mo Salah dan juga Jurgen Klopp ribut di tepi lapangan saat Liverpool melawat ke London Stadium markas milik West Ham United. Ditemui usai pertandingan, Salah memilih untuk merahasiakan penyebab keributannya dengan sang pelatihnya. Karena kalau dia bicara maka akan terjadi hal yang lebih parah, ujar dari Mo Salah. Arsenal hajar Tottenham Hotspur. Arsenal menang tipis atas Tottenham di pertandingan pekan ke-35. Pertandingan Arsenal versus Tottenham ini berlangsung cukup sengit, di mana keduanya sama-sama menunjukkan niat untuk mencari kemenangan. Gol-gol Tottenham dicetakkan oleh Christian Romero dan juga Son Heung-min, sementara 3 gol Arsenal dihasilkan oleh gol bunuh diri dari Pierre-Emerick Hotspur, Bukayo Saka dan juga dari Kai Havertz. Dengan kemenangan ini Arsenal mengoleksi 80 poin dan makin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris, unggul 1 poin dari Manchester City dan 5 poin dari Liverpool. Sementara itu Tottenham ada di posisi 5 dengan koleksi 60 poin. Manchester City tempel ketat Arsenal. Man City kembali meraup 3 poin penuh dalam lanjutan Liga Premier Inggris musim ini. Kali ini mereka bisa mengalahkan Nottingham Forest dengan skor akhir 2-0. Kali ini 2 gol dari Manchester City dicetakkan oleh Josko Gvardiol di menit ke-32 dan juga Erling Haaland di babak yang kedua. Nottingham Forest mendapatkan sejumlah peluang tetapi tidak cukup efektif untuk bisa mencetakkan gol. Kemenangan ini tidak mengubah posisi dari Man City yang ada di urutan kedua klasemen sementara dan mereka menempel ketat Arsenal dengan selisih 1 poin. Namun Manchester City masih punya 1 pertandingan sisa. Mikel Arteta minta Arsenal tidak terlena. Mikel Arteta menegaskan bahwa Arsenal tidak boleh terlena dengan peluang mereka untuk bisa meraih gelar juara Liga Inggris musim ini setelah mereka berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur. Berbicara setelah pertandingan, Arteta merefleksikan kemenangan di kandang Tottenham tersebut dan menurutnya tentu tidak mudah diraih oleh anak asuhannya. Ia mengatakan bahwa timnya siap untuk bisa menghadapi tantangan dan bersemangat untuk bisa mengejar gelar liga pertama mereka setelah 20 tahun terakhir. Fabrizio Romano klaim United bisa lepas 3 pemain berpengalamannya. Fabrizio Romano mengungkapkan keraguan terkait masa depan dari 3 pemain berpengalamannya di Manchester United, yakni Rafael Varane, Christian Eriksen dan juga Casemiro plus tambahan dari Anthony Martial. Dan pakar transfer asal Italia tersebut menggambarkan situasi kontrak dari Varane yang belum diperpanjang. Keberadaan Eriksen dan juga Casemiro di Old Trafford masih menjadi tanda tanya besar dan Martial juga dipastikan bakal segera hengkang. Manchester United ingin datangkan bek milik Girona. Erik ten Hag yang memprioritaskan bek kiri di jendela bursa transfer musim panas nanti mulai menaruh minat kepada Miguel Gutierrez usai tampil gemilang bersama Girona. Luksau dan juga Tyrell Malaysia yang sering mengalami cedera berkepanjangan menjadikan Manchester United gencar mencari bek kiri baru untuk musim mendatang. Oleh sebab itu, klub melaporkan bahwa mereka mengincar Miguel Gutierrez.
Diketahui sang pemain menjadi sosok yang tak tergantikan di asuhan dari Michel, dan Gutierrez sendiri berhasil mencatatkan 6 assist dan 1 gol dari 30 laga di ajang La Liga. Akan tetapi peluang untuk bisa mewujudkannya tak akan mudah. Dikabarkan mereka harus bersaing dengan West Ham United dan juga Arsenal. Lazio siap bersaing dengan Roma dalam perburuan bek veteran milik Liverpool. Joel Matip dikabarkan telah menarik minat dari 2 klub ibu kota Italia yakni Lazio dan juga AS Roma setelah sang defender disiapkan untuk meninggalkan Liverpool dengan bebas transfer di musim panas. Pemain 32 tahun asal Kamerun hanya menyisakan 2 bulan lagi dalam kontraknya dengan Liverpool yang hingga sejauh ini belum diperpanjang. Lazio dan juga Giallorossi dikabarkan siap bersaing di musim panas nanti di bawah bimbingan pelatih baru masing-masing dengan Igor Tudor dan juga Daniel De Rossi yang sedang memulai proyek mereka di tim ibu kota Italia. Berselisih dengan Jurgen Klopp, Mo Salah bakal tinggalkan Liverpool. Peluang Mohamed Salah bertahan di klub kemungkinan besar akan berkurang setelah dia terlihat perdebatan dengan sang manajer yakni Jurgen Klopp saat Liverpool bermain imbang dengan West Ham United. Kontrak pemain asal Mesir akan berakhir di musim panas nanti dan Salah juga dinilai tengah menjalani musim yang buruk sehingga beredar rumor tentang masa depannya. Peluang Salah selanjutnya bersama Liverpool kini berkurang setelah adanya pertengkaran tersebut, yakni bahkan berencana untuk pindah ke klub Arab Saudi, dan dikabarkan Al Ittihad akan memberikan penawaran yang fantastis untuk bintang Liverpool tersebut. Sintayong sesumbar bahwa timnas Indonesia lolos ke Olimpiade. Pelatih timnas Indonesia U23 yakni Sintayong sangat percaya diri menatap semifinal Piala Asia U23 2024. Ia sesumbar akan mengantarkan Garuda Muda lolos ke Olimpiade. Tim U23 memang tinggal selangkah lagi untuk bisa mengamankan tiket ke Olimpiade 2024. Syaratnya Rizky Ridho dan kawan-kawan harus mengalahkan Uzbekistan di partai semifinal. Lolos ke Olimpiade 2024 akan menjadi pencapaian tinggi bagi sepak bola Indonesia. Meskipun ini bukan yang pertama kali terjadi. Timnas Indonesia sebelumnya memang pernah berlaga di Olimpiade dan momen tersebut terjadi di edisi 1956 di Melbourne, Australia.